Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi kita di dalam pembelajaran rutin malam ini, yang saya yakin akan memberikan inputan-inputan sederhana yang akan dapat membuat kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik, dan sehubungan dengan perjuangan kita, upaya kita untuk melawan COVID-19 ini akan memberikan kekuatan dan keyakinan buat kita bahwa sesungguhnya virus Corona COVID-19 ini dapat kita lawan dan kita kalahkan sekaligus. Sekali lagi, kita harus yakin bahwa COVID-19 virus Corona ini dapat kita lawan dan kita kalahkan sekaligus. Yakinlah saudara bahwa kita dapat melakukan itu. Kita dapat melawan sekaligus dapat mengalahkan virus Corona, karena sudah jelas-jelas bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita diciptakan lebih mulia, kita lebih besar dari virus ini. Oleh karena itu, yakinlah bahwa kita akan dapat menanggulangi, kita bangsa Indonesia akan dapat menanggulangi virus ini. Kita seluruh masyarakat Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yakinlah bahwa kita pasti akan dapat melawannya dan mengalahkannya. Dengan catatan kecil saya ingin berikan buat kita semuanya, jangan anggap remeh musuh kita. Jangan anggap remeh urusan virus Corona dan COVID-19 ini, karena bisa jadi itu akan membuka celah dan pintu-pintu untuk orang-orang tertentu dapat tertular. Pengalaman perang, orang lawan yang memandang enteng musuhnya selalu kalah di dalam perang. Di ring tinju, orang yang naik ke ring tinju tapi dia datang dengan sikap pandang enteng dan pandang remehnya terhadap lawan, ternyata dapat dibuktikan dia terkapar, kalah, dan malu. Oleh karena itu, kita membutuhkan sudut pandang yang baik. Oleh karena itu malam ini saya sengaja ambil malam ini untuk dapat membahas sesi khusus, membahas topik tentang sudut pandang dan cara berpikir yang harus kita miliki untuk dapat membuat kita kuat dan mengalahkan virus Corona dan COVID-19 ini. Sekali lagi, kita harus memiliki sudut pandang, cara berpikir yang dapat membuat kita kuat dan mengalahkan musuh yang sedang kita urus sekarang ini. Kalau berbicara sudut pandang saudara, itu berbicara tentang cara memandang, cara melihat, cara menilai, dan cara memahami suatu urusan. Itulah sudut pandang. Demikian juga dengan cara berpikir. Itu berbicara tentang bagaimana cara kita menjalankan pikiran kita, bagaimana cara kita mengoperasikan pikiran kita, sehingga di dalam memandang segala sesuatu kita selalu memiliki sudut pandang dan cara berpikir kita sendiri. Nah, saudara, perhatikan ini. Baik sudut pandang maupun cara berpikir ini akan menghasilkan sebuah pemahaman dan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, bahayanya adalah ini. Kalau sudut pandang seseorang salah, cara berpikir seseorang salah, dia akan memahami sesuatu yang salah, akan dianggapnya benar padahal sesuatu itu yang salah, sehingga pada akhirnya dia akan mengambil kesimpulan salah juga. Dan akibat dari itu semuanya, dia akan mengambil tindakan yang salah juga, sehingga akan sangat fatal buat orang yang seperti ini. Oleh karenanya saya memandang penting di dalam kehidupan ini, teristimewa di dalam masa-masa kita menghadapi urusan COVID-19 yang alhamdulillah memulai dari sejak kemarin, angka orang yang sembuh itu sudah lebih tinggi daripada angka orang yang meninggal. Dan kita berdoa, kita berharap agar ke depan ini orang yang sembuh makin banyak dan orang yang sakit makin sedikit, dan orang yang terpapar baru sudah tidak ada lagi. Setuju saudara? Nah, sudut pandang atau cara berpikir itu, saya lanjutkan, kita perlu memahami bahwa sebuah sudut pandang dan cara berpikir seseorang itu sangat bergantung kepada pengetahuan, sangat bergantung kepada apa yang seseorang tahu. Oleh karena itu, sekali lagi kita perlu memastikan agar ilmu, pengetahuan, dan pemahaman yang kita miliki
itu harus benar, karena itu akan menentukan sudut pandang kita benar dan cara berpikir kita benar. Sampai sejauh ini saya berharap teman-teman mampu memahami ini semuanya dengan sangat baik. Kalaupun masih belum memahami, gampang caranya. Teman-teman coba tinggal putar lagi rekaman ini, karena ini ada disimpan di dalam media sosial, di Facebook, dan juga nanti akan ada di channel YouTube. Teman-teman bisa memutarnya kembali cuma untuk bisa mendapatkan sebuah pemahaman, sehingga kita akan langsung bisa men-set sudut pandang kita akan seperti apa di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Bisa ya? Nah, sudut pandang dan cara berpikir yang benar dalam menyikapi berbagai urusan yang datang dalam hidup ini sangat penting. Oleh karena itu, saya ingin menganjurkan kita semuanya, milikilah sudut pandang dan cara berpikir yang benar. Sekali lagi, memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang benar. Artinya, kita harus berusaha untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Kita harus berusaha untuk menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Kita harus coba untuk memahami segala sesuatu dalam sudut pandang yang benar. Bukan cuma benar menurut kita, bukan cuma benar menurut kelompok kita, tapi benar secara universal. Itu yang seharusnya kita upayakan. Bisa ya? Nah, karena saya sudah menjanjikan bahwa saya akan memberikan input-inputan yang sederhana, termasuk contoh-contoh yang sederhana, maka malam ini saya akan langsung saja memberikan contoh-contoh sudut pandang yang benar. Tapi untuk secara khusus dalam perjuangan kita melawan COVID-19 ini, saya akan berikan contoh-contoh paling banyak di sekitar COVID-19 itu saja. Sehingga nanti untuk yang lainnya tinggal diaplikasikan lagi, memakai contoh-contoh seperti ini, kurang lebih samalah kalau kita menghadapi urusan yang lainnya. Misalnya, sudut pandang pertama untuk kita memenangkan perjuangan melawan COVID-19 ini, Indonesia menang dari melawan COVID-19, kita harus sepakat satu hal, bahwa musuh kita satu-satunya adalah COVID-19. Kita memiliki satu musuh, yaitu virus corona. Secara nasional, mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok-pelosok, semuanya bersatu padu mengarahkan kekuatan seutuhnya untuk menghadapi satu musuh, yaitu COVID-19. Itulah yang akan membuat kita akan menang. Oleh karena itu akan sangat lucu kalau dalam keadaan seperti ini, orang sibuk berbantah-bantah, orang sibuk berkelahi, orang sibuk menonjolkan kebenarannya sendiri, akan sangat lucu. Karena bisa dibayangkan, saudara, ini perang, lalu kita sibuk gontok-gontokan satu sama yang lain. Oh, ketembak musuh itu. Musuh akan makin beria-ria dengan kita. Oleh karena itu, mulai malam hari ini, ambillah keputusan untuk hanya punya pemikiran sudut pandang bahwa musuh kita saat ini bukan orang. Musuh kita saat ini bukan pemerintah, bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan pemerintah, bukan. Demikian juga pemerintah. Tidak ada yang melawan rakyat. Tidak sepantasnya kita menjadi saling salah menyalahkan di dalam konteks yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu saya mau mulai malam hari ini sosialisasikanlah sikap yang seperti ini, sudut pandang yang seperti ini. Kalau ada orang yang mulai menyalahkan orang lain karena urusan virus ini dengan seluruh akibat-akibatnya, nasihatilah bahwa kita harus bersatu di dalam pandangan ini. Istilahnya seperti ini, kita seharusnya bergandengan tangan. Tapi kan ini masih melawan virus corona, harus jaga jarak. Maksudnya adalah kita harus sehati, kita harus satu pikiran, kita harus bersepakat. Dari Sabang sampai Merauke seluruhnya, kita harus bersepakat. Itulah sudut pandang pertama yang harus kita miliki. Sehingga seluruh bangsa Indonesia, sama seperti waktu kita melawan penjajah apapun yang pernah menjajah Indonesia, tatkala seluruh dari Sulawesi, Kalimantan, dari Jawa, Sumatera bersatu dengan satu kekuatan, meski hanya dengan bambu runcing, kita mampu mengenyahkan penjajah dari bumi Indonesia. Masa melawan virus corona COVID-19 saja kita nggak bisa? Saya yakin itu dapat kita lakukan kalau kita menyatukan kekuatan kita. Seutuhnya sekecil-kecilnya kekuatan yang kita miliki,
Ayo kita satukan untuk menghadapi dan melenyapkan musuh yang satu ini, COVID-19 dari Indonesia. Contoh yang kedua, sudut pandang yang harus kita bangun adalah percayalah pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Percayalah bagi pemerintah yang sudah ditetapkan dengan berdasarkan konstitusi yang sah. Itu harus menjadi sudut pandang yang paten di dalam diri kita, apapun alasannya. Nah, ada beberapa orang yang konsul ke saya, ada beberapa orang yang chat ke saya, ada beberapa orang yang komen di seluruh status yang saya bikin. Mereka bertanya seperti ini, bagaimana Pak kalau saya sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah? Saya nggak bisa jawab itu karena saya harus tanya balik, apa alasannya kita tidak percaya kepada pemerintah? Kalau orang itu bingung menjawabnya, maka saya akan tanya berikutnya, apa untungnya dan apa yang kamu dapatkan dengan kamu tidak percaya kepada pemerintah? Yang pasti makin bete, yang pasti makin sesat. Oleh karena itu, daripada sesat, lebih baik saya percaya saja, saya terima saja pemerintah yang ada, dan kemudian saya dukung habis-habisan karena memang itulah yang saya dapat lakukan. Saya beri contoh. Beberapa hari yang lalu ada dua orang anak yang tiba-tiba telepon ke saya sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Mereka telepon dan berkata, Pak, minta tolong, kami terkurung di perbatasan dan tidak bisa lewat karena satu perbatasan yang harus mereka lewati ditutup oleh petugas. Dan mereka sedikit memberikan sebuah alasan ke saya seperti ini. Katanya ditulis perbatasan ditutup jam 6 Pak, tapi kami baru sampai setengah 6 sudah ditutup. Saya bilang ke mereka, nego dengan suara yang baik kalau kamu bisa nego. Mereka jawab ke saya seperti ini, Pak, kami sudah nego, tapi katanya tetap tidak bisa sama petugas. Saya langsung bilang, ikuti arahan petugas. Mereka tanya ke saya, Pak, kami mau tidur di mana? Saya bilang, cari masjid. Mereka bilang, Pak, jauh masjid dari sini. Saya bilang, saya tidak mau tahu. Cari rumah penduduk, kamu numpang. Mereka masih tetap beralasan lagi. Mereka bilang, Pak, kami belum mandi seharian. Saya bilang, itulah resiko yang harus kalian tanggung. Kalian berupaya untuk malam hari ini kalau kamu bisa lewati dengan baik, supaya kamu bisa pulang besok pagi ke rumah. Dan besok pagi mereka bisa pulang dengan aman. Selesai. Daripada kita bete sepanjang hari, masa cuma lewat masih setengah 6. Nah, biasanya orang suka ngomel-ngomel seperti itu. Nah, saya suka mengarahkan bahwa tidak ada gunanya tindakan-tindakan seperti itu. Lebih baik kita mendukung dan percaya kepada pemerintah yang memang secara sah sudah ada. Saya tidak mau tahu apakah kita pendukung atau bukan pendukung pemerintah yang ada saat ini dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tapi itulah sudut pandang yang harus kita bangun. Kita harus mempercayai pemerintah yang sudah diperkenan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi pemerintah di negara kita. Yang ketiga sekarang, contoh-contohnya saya sengaja untuk bikin banyak supaya kita bisa bersosialisasikan ini, bagikan ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, supaya makin banyak orang yang memiliki sudut pandang yang benar dalam rangka menghadapi COVID-19 ini dan melenyapkannya dari Indonesia. Yang ketiga sekarang, jangan lawat pemerintah lalu bekerja sama dengan penjajah. Maksud saya seperti ini. Kalau kita melawan pemerintah, bisa jadi kita mendukung virus corona sama seperti penjajahan. Ada beberapa orang yang berkhianat, lalu kemudian melawan pemimpinnya, lalu bekerja sama dengan penjajah. Nah, fenomena ini memang tidak ada orang yang bekerja sama dengan virus corona saat-saat ini. Tapi yang saya lihat adalah ada orang yang tanpa sengaja memanfaatkan virus corona ini untuk dapat mendiskreditkan pemerintah. Hei, saya ingin berkata, jangan main-main dengan virus ini. Karena apapun motivasinya, virus ini tidak dapat dimanfaatkan untuk dapat memperoleh keuntungan apapun, apalagi cuma untuk memperoleh kekuasaan semata. Tidak layak, karena virus ini adalah virus mematikan. Jadi jangan main-main. Yang keempat, seharusnya di dalam kondisi perang seperti ini kita saling memaklumi, bukan saling menghakimi.
kini. Seharusnya dalam kondisi deru perang yang lagi berkecamuk seperti ini, yang kita lakukanlah memaklumi keadaan personil yang ada. Dalam kondisi perang seperti ini, jangan menciptakan konflik baru, kritik sana, kritik sini, nyerocos sana, nyerocos sini. Ini salah, itu salah. Sebaiknya yang seperti ini diminimalisir, supaya kita masih bisa bersatu hati, satu pikiran, untuk dapat menyatukan kekuatan untuk dapat melawan virus corona ini dan lain-lainnya. Yang berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah di masa-masa karantina seperti ini. Saya sudah bilang itu dalam beberapa dua malam yang lalu, bahwa kita harusnya memiliki sudut pandang ini karantina justru kesempatan buat kita untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki, melatih imajinasi kita, melatih pemikiran kita untuk mulai bekerja dari rumah, dan kemudian merencanakan segala sesuatu supaya setelah next dari COVID-19 ini kita akan jauh lebih maksimal, kita akan jauh lebih efektif, kita akan menjadi jauh lebih efisien di dalam pekerjaan kita, karena kita telah merencanakannya menggunakan waktu selama kita di rumah ini untuk dapat meningkatkan kemampuan. Yang paling terakhir yang saya akan bagikan buat kita semuanya malam hari ini adalah hasil dari sudut pandang. Hasil dari sudut pandang dan cara berpikir yang baik itu adalah ini. Kalau sudut pandang kita baik, kalau cara berpikir kita baik, maka akan menghasilkan pemahaman yang baik terhadap segala sesuatu, sehingga kita akan dapat dengan akurat memahami yang mana peluang, yang mana tantangan, dan yang mana masalah. Sekali lagi, kalau sudut pandang kita benar, kalau sudut pandang kita baik, kalau cara berpikir kita benar, maka kita akan dapat memahami dan membuat kesimpulan terhadap segala sesuatu itu menjadi benar, sehingga kita akan dapat memahami mana peluang sehingga kita dapat memanfaatkannya, mana tantangan sehingga kita dapat menyiapkan kekuatan untuk dapat menghadapinya, dan mana masalah sehingga kita dapat mencari solusi untuk dapat menghadapinya. Tapi kalau sudut pandang kita salah, sudut pandang kita tidak benar, cara berpikir kita tidak benar dan salah, maka yang akan terjadi adalah pemahaman kita terhadap sesuatu salah, sehingga boleh jadi itu tantangan, itu masalah, tapi kita anggap itu peluang. Tapi sementara peluang kita lihat itu masalah, sehingga akibatnya kita hanya akan menuai hal-hal yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu ada banyak orang yang tanpa sadar mereka mengharapkan yang baik, tapi kok mereka cuma bisa terheran-heran kenapa yang mereka nikmati yang jelek, kenapa yang mereka nikmati yang buruk, tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena ternyata semua yang mereka nikmati berasal dari sudut pandang mereka yang salah dan berasal dari cara berpikir mereka yang salah, sehingga apa yang ada di pikiran mereka itulah yang terjadi. Contoh, begitu seseorang menaruh rasa tidak suka kepada seseorang, maka akan secara otomatis apapun yang ada di dalam diri seseorang itu akan terlihat buruk dan jelek semuanya, sehingga tidak mungkin akan melihat sesuatu yang baik dalam diri orang yang tidak disukainya. Dengan demikian dia tidak mungkin akan menerima sesuatu yang baik dari orang ini. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Miliki sudut pandang dan cara berpikir yang benar. Pastikan apa yang kita tahu, pastikan apa yang kita pahami adalah kebenaran universal yang bukan cuma benar menurut kelompok kita, tapi benar juga menurut orang lain, sehingga kehidupan kita berjalan, kita menjadi orang yang hidupnya benar. Dengan demikian tidak ada alasan untuk hal-hal baik tidak datang atas kita, juga tidak ada pintu dan celah untuk hal-hal buruk, hal-hal kecelakaan dan kesialan itu datang atas kita, karena semuanya itu dapat kita bendung dan kita filter dengan sudut pandang yang benar, dengan sudut pandang yang baik. Yang paling terakhir, kalau kita sudah bisa memastikan bahwa sudut pandang kita benar, cara berpikir kita benar, maka pastikan abdikan sudut pandang dan cara berpikir kita yang benar ini kepada kepentingan umum, kepentingan orang banyak. Jangan melulu hanya untuk kepentingan pribadi. Saya saksi dari itu semuanya. Setelah saya menyadari hal ini, saya mendedikasikan seluruh kemampuan dan keahlian yang saya miliki untuk memikirkan kepentingan orang banyak. Yang ada hasilnya adalah
kesuksesan saya makin terangkat, saya makin progres di dalam pencapaian, termasuk di dalam kemampuan-kemampuan yang saya miliki. Dengan demikian, saya berharap malam hari ini kita semuanya belajar dengan baik dan mulai melatih dan membangun sudut pandang yang baik, cara berpikir yang baik, yang benar. Saya yakin itu semua yang akan membawa kita dengan kekuatan yang penuh. Kita akan kalahkan virus corona. Kita akan bikin berhenti penyebaran sepak terjang dari COVID-19 ini dari Indonesia. Saya berharap dan berdoa itulah yang terjadi di Indonesia mulai dari saat ini juga. Biarlah atmosfer dan semangat yang terbangun di dalam diri kita saat ini menyebar ke seluruh Nusantara ini, sehingga dari Sabang sampai Merauke punya semangat yang sama dan mulai menyatu dengan pemerintah. Apapun yang menjadi anjuran pemerintah, tinggal di rumah, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak, itu semuanya akan terlaksana. Jangan mudik, ikuti anjuran pemerintah. Maka saya yakin dan percaya pergerakan virus corona COVID-19 akan segera berakhir di Indonesia. Ini saja yang bisa kita bahas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.